semuanya, welcome to Teen Online Service. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Yeah. Semua ikatan dihancurkan oleh nama Yesus, kutuk penyakit dipatahkan oleh nama Yesus. Sungguh berkuasa karya Yesus disalib. Karyamu megah saat kau kalahkan maut. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, lebih besar dari kuasa manapun. Katakan Tuhan di dalam kami. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata di hidupku. Mari semuanya katakan. Semua ikatan dihancurkan, sebut nama Dia. Oleh nama Yesus, kutuk penyakit dipatahkan oleh nama Yesus. Sungguh berkuasa karya Yesus disalib. Karyamu megah saat kau kalahkan maut. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, lebih besar dari kuasa manapun. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata di setiap hidup kami, Yesus. Yeay. Mari semuanya bertepuk tangan di atas kepala kita. Mari semuanya. Yes. Berkuasa di dalamku, lebih besar dari kuasa manapun. Hanya Engkau Yesus yang di dalam kami. Ya. Berkuasa di dalamku, pertolonganmu nyata, mujizatmu nyata. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, lebih besar dari kuasa manapun. Tuhan yang di dalamku, berkuasa di dalamku, pertolonganmu Yesus, nyata, mujizatmu nyata di hidupku. Yeay. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yes, terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari semuanya yang siap katakan. Amin. Yes. Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Selamat datang buat kalian yang baru atau udah tuning in di Teens Online Service. Welcome. Jangan canggung dengan cara kita memuji Tuhan, bernyanyi, bertepuk tangan, atau mendengar bahasa yang asing bagi kalian. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita dan itu semua merupakan ekspresi kita untuk mengasihi Tuhan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk kalian. Yang pertama, Teens Online Service bisa kalian akses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jadi, sekali lagi,
Teens Online Service bisa kalian akses setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share link di teman-teman kalian ya, supaya kita semua bisa diberkati bersama-sama. Selanjutnya, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahannya melalui transfer di rekening yang ada di bawah ini. Oke, yang terakhir, Komsel masih tetap berjalan sesuai dengan jam-jam yang sudah ditentukan di Komsel kalian masing-masing via online ataupun offline. Jadi, jangan lupa untuk ajak kawan-kawan untuk join dalam Komsel online ataupun offline. Oke, itu aja informasi yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Hello everyone, welcome back to Teens Online Service. Senang banget kalian bisa ada di sini. Senang kita bisa ketemu lewat media yang seperti ini. If this is your first time, hey welcome. We're so happy that you chose to tune in here. Kalau kalian udah kesini setiap minggunya, welcome home again. Senang banget kita bisa selalu ketemu kayak gini. So today kita lagi ada di seri yang kedua atau the second part dari seri kita tuh Questions of God. Nah hari ini yang kita bahas adalah, this is so interesting I find. Ternyata ada lagi nih, kenapa banyak orang Kristen munafik? Ya kan, bisa ditulis nggak sesuai judulnya munafik, M-U-N-A-F-I-Q-U-E, oke? Kenapa banyak orang Kristen munafik? Nah, pernah nggak sih kalian itu dengar kata-kata nih, ih dia itu katanya Kristen, tapi kok tingkah lakunya kayak gitu? Atau kan, dia tuh loh katanya Kristen, tapi kok dia kayak gitu ya? Oh katanya dia Kristen, tapi kok omongannya kayak gitu ya gitu. Pernah denger nggak? Atau mungkin pernah mengucapkan, ya kan? Nah, so first of all, let's see. Yang pertama, apa sih agama Kristen? Nah, teman-teman, kita perlu tahu bahwa gini, Kristen tuh bukan sekedar agama. Dan agama tuh nggak nyelamatkan kita. Oke? Agama cannot save us. Agama doesn't guarantee us heaven. Oke? Agama nggak memastikan kita pasti masuk surga, dan agama tidak memastikan a relationship with God. Nah, banyak yang akan bilang kayak gini, loh, semua agama tuh baik. Gak ada agama yang tuh mengajarkan orang jadi jahat, which is very true. Tapi get this, oke? Perhatiin semua, all eyes on your gadget, semuanya ngelihat ke gadgetnya semua. Agama itu hanya usaha manusia cari Tuhan. Oke? Agama hanya usaha manusia cari Tuhan. Yang menyelamatkan kita apa? A relationship with Jesus. Oke? Agama hanya usaha manusia cari Tuhan. Yang menyelamatkan kita adalah a relationship with Jesus. Nah, Kristen sendiri arti literalnya nih ya, arti harafiahnya, oke, the literal meaning adalah ini, Kristus kecil. Berarti Kristen itu artinya follower of Christ. Berarti kalau kita adalah follower of Christ, berarti anything that He is, we are. Oke, sebagaimana adanya Tuhan, berarti segitu juga kita. Dan di sejak awal penciptaan pun di Kejadian 1, Tuhan itu menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Berarti sebagaimana adanya Tuhan, sedemikian juga kita. Dia ciptakan kita kayak gitu. Nah, that's why tema besar AOC di tahun 2021 ini adalah more. More of what? More like Jesus. Oke, semakin serupa dengan Yesus. Nah, Yesus sendiri bilang di Matius 7 ayat 21. Oke, kita lihat bersama-sama. Kalau ayat ini muncul di layar kamu, yuk kita ucapin bareng-bareng. Oke, on the count of 3, semuanya ngomong loh ya, semuanya ngomong. Oke, on the count of 3, 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang, oke, wait a minute, you didn't say it, ya kan? Kalian nggak ngomong. Oke, hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan, oke, ucapkan sama-sama melainkan. 1, 2, 3. Come on, I cannot hear you yet. Oke, katakan sama-sama melainkan. 1, 2, 3. Melainkan. Tulis di kolom chatnya, melainkan. Oke, melainkan. Get this, perhatiin ini semua. Melainkan apa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, masalahnya kita nggak selalu bisa melakukan yang benar dan semua selalu benar, right? Ya kan, nggak semua yang kita lakukan tuh pasti benar, pasti ada salahnya, ya kan? Terus kita gimana dong? Jadi kita akan lihat sama-sama nih Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Oke? Kita ucapin sama-sama ayat ini. Come on, don't be so lazy to speak out. Oke? Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Oke, let's say it together. 1, 2, 3. Sebab karena
kasih karunia. Ucapin sama-sama, karena kasih karunia. 1, 2, 3, karena kasih karunia. 5 times louder. 1, 2, 3, karena kasih karunia. Type it out on your chat. Oke, karena kasih karunia. Semuanya diketik. Oke, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke, so we are saved by grace. Oke, oleh kasih karunia. Kalian mungkin kayak, sebentar ya, coba ini udah kemana sih kita kok belok-belok. Oke, so follow through with me sebentar and then we will find the answer. Oke, so we are saved by grace. Kita ini diselamatin karena kasih karunia. Bukan karena kita berbuat baik supaya selamat. Karena nggak akan bisa. Nggak bisa kita kayak, aku tak nggak munafik supaya aku selamat. You cannot do that. Oke, jadi kita bukan berbuat baik supaya kita tuh diselamatkan, bukan. Tapi gini, kebalik. Kita diselamatkan, ya kan, DNA Tuhan itu ada dalam diri kita. That's why bahasa orang lama, orang dulu bilangnya tuh lahir baru. Ya kan, lahir baru maksudnya kayak apa? Nggak mungkin kan kita segede gambreng masuk ke perutnya mama kita lagi dilahirkan. No, it's not that. Lahir baru maksudnya apa? DNA Tuhan itu ada dalam diri kita sekarang. Oke? So karena DNA Tuhan ada di dalam diri kita, kita ini dimampukan untuk berbuat baik. Nah, tapi kok bisa nih? Ya kan, tetap ada orang yang munafik. Ya kan, kok bisa tetap ada orang yang munafik? Yuk kita lihat ayat ini bareng-bareng. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Oke? Kita ucapin sama-sama, kita baca bareng. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10 bilang gini, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, teman-teman, di ayat Roma 10 ayat 9 sampai 10 ini nunjukin gini, bahwa untuk percaya sama Yesus dan untuk supaya diselamatkan, 2 things you need. Oke, yang pertama mengaku dengan mulut, yang kedua percaya dengan hati. Nah, dua-duanya harus berjalan. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Oke, ucapin sama-sama, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. 1, 2, 3, mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati. Dua-duanya harus ada, harus berjalan, nggak bisa salah satu. Soalnya gini, kalau hanya mengaku dengan mulut, itu namanya omdo, alias apa? Omong doang, cuman ngomong tok, ya kan? Semua orang kalau cuman ngomong ya bisa. Aku bisa aja ngomong kayak, aku istrinya Iron Man, yeah right, ya kan? Kayak ngomong ya bisa, semua orang ngomong ya gampang. Gitu, jadi nggak bisa kita hanya ngomong, karena ngomong berarti cuma ngomong doang. Kita orang Jawa Timur bilangnya gini, gedabrus, gombes, ya kan, artinya apa? It's just crap, ya kan, cuman blabber aja. Tapi gini, percaya dalam hati tapi tidak diucapkan juga nggak bisa, karena apapun yang kita percaya dalam hati akan terpancar dalam tindakan, perkataan, perbuatan kita, sehingga harus dua-duanya. Mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati. Nah, sehingga gini, nggak jarang kita kan ngomong kayak dengar orang bilang kan, katanya orang tuh Kristen tapi kok tingkah lakunya kayak gitu, ya kan? Dia orang Kristen tapi kok munafik apa segala macam, nggak sah. Kenapa? Dari hal ini, mungkin orang itu hanya apa? Mengaku dengan mulut, cuman ngomong, aku Kristen, aku percaya Tuhan, gini-gini, tapi dalam hatinya nggak ada perubahan. Ya kan, cuman mulutnya ngomong, hatinya nggak berubah. Ya kan, banyak orang akan bisa bilang, you will meet, teman-teman, kalian akan ketemu sama orang yang bilang gini, aku percaya sih Tuhan itu ada. Sure. Aku percaya sih Yesus itu Tuhan. Ya bisa aja, karena gini, get this, oke, perhatiin ini. Iblis juga percaya Yesus itu adalah Tuhan. Hey, iblis bahkan menghormati Yesus sebagai Tuhan, tapi nggak ada perubahan hidupnya. Kayak, you guys getting this? Starting to get this? Oke, mulai make sense ya. Oke, so banyak orang akan bisa ngomong, aku percaya Tuhan, I'm a Christian segala macam. Iblis juga bisa ngomong kayak gitu. Iblis menghormati Yesus sebagai Tuhan dan anak Allah, tapi nggak ada perubahan hidupnya. Sehingga harus dua-duanya, mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati. Berarti gini loh, hati kita itu berubah arah. Yang tadinya arahnya itu menuju ke dosa, hal-hal yang negatif segala macam. Sekarang setelah punya relationship dengan Yesus, berubah arah hati kita.
Mengarah kepada apa? Mengarah kepada apa yang Yesus mau. Nah, soalnya gini, sebagai contoh teman-teman, kalau kita suka sama orang, suka sama si A, cewek, cowok, whatever, terus orang itu suka sesuatu, misalnya dia suka Vincenzo atau kayak apapun itulah ya kan, pasti, atau you have a friend, right? Nggak usah hanya kayak relationship cowok cewek, you have a friend, a close friend yang suka sesuatu, pasti kita nih ya kan, at least kita juga pengen tahu. Better yet, kadang-kadang kita juga suka apa yang mereka suka because of the person. Ya kan? Nah, sehingga gini, when Jesus is in you, waktu Yesus tuh ada di dalam diri kita dan kita punya relationship, bukan yang hanya sekedar status atau sekedar ya because my parents are Christians atau kayak ya because somebody invite me or push me to go to church. Bukan hanya gitu, tapi waktu kita punya relationship sama Yesus, pasti kita akan pengen lakuin apa yang Yesus suka. Right? Just like our friends atau our crush or anything. So kita pasti juga akan berusaha untuk hidup dalam jalannya Yesus sesuai dengan perintahnya. So gini, pastikan, yang berikutnya adalah gini, pastikan Yesus itu bukan hanya sekedar juru selamat, tapi dia Tuhan atas hidup kita. Soalnya ada bedanya. Mungkin kalian apa bedanya coba? Ada bedanya. Yesus sebagai juru selamat dan Yesus sebagai Tuhan. Apa bedanya? Yang pertama gini, kalau dia ada juru selamat, ya kan? Benar, dia yang menyelamatkan hidup kita, dia yang save us from our sins and all that. It's very true, ya kan? Tapi kalau dia hanya sampai kepada taraf juru selamat tuh artinya gini, tukang nyelamatin. Sama kayak juru kunci, ya kan? Artinya tukang kunci. Nah, juru selamat, tukang nyelamatin berarti gini, kita panggil dia waktu kita butuh, ya kan? Setelah itu kita nggak peduli. Waktu ada masalah, Tuhan tolong, ditolong sama Tuhan. Setelah itu kita kita hidup sesuai maunya kita. Ya, terus kemudian ada masalah lagi atau konsekuensi dari keputusan dan pilihan kita yang salah. Tuhan tolong. Ditolong lagi sama Tuhan. Setelah itu kita bye-bye. Hidup menurut sesuka-sukanya kita, sepemikirannya kita, whatever. Setelah itu masalah lagi, Tuhan tolong. Ditolong lagi sama Tuhan. Terus setelah itu we didn't even think to say thank you. Ya kan, terus kita kayak ya udah Tuhan, nanti kalau butuh ya tak telepon lagi. Imagine if you have a friend like that. Kalau punya teman yang kayak gitu, kayak pengen gampar gak? Lumayan. Ya kan, sama manusia aja kita gak suka kalau ada temen yang kayak gitu sama kita. Nah, tapi saat dia adalah Tuhan, oke, berarti dia pegang kendali atas hidup kita. Kita nggak hidup sembarangan, kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang Tuhan ajarkan. Sehingga kita terpelihara di dalam jalannya buat hidup kita. Sehingga kita bukan hanya munafik, kita bukan hanya ngomong A, tapi kenyataannya B, bukan. Tapi karena dia adalah Tuhan, kita hidup sesuai apa yang dia mau, sesuai dengan jalannya. So, gini, bukan karena Tuhan itu mau sok-sokan ngatur kehidupan kita, sama sekali enggak, Tuhan nggak kengangguran kali. Tapi gini loh, karena memang dia yang menciptakan kita, jadi ya dia yang paling tahu kita ini harus hidup kayak gimana. Sudah sepantasnya dia jadi Tuhan dan kontrol dan mengatur dan menuntun sebenarnya kehidupan kita. Bukan karena Tuhan mau manipulate you, sama sekali enggak. Tapi justru karena dia yang ciptakan kita, He knows what we are, how we're geared. Dia tahu purpose kehidupan kita, that's why dia nuntun langkah kehidupan kita. So, sama kayak waktu kita nggak jadi orang munafik nih ya, learning to not be munafik ya kan, atau kayak ada Yesus tuh beneran ada dan hidup di dalam kita. Salah satu contohnya adalah misalnya kita dengar sesuatu, kita bukan ngomong tuh lo, kamu tuh lo dengerin. We tell our brother or sister tuh lo, this is for you, this is for my mom, this is for my dad, this is for my brother, my sister, my best friend atau my enemy, itu dia harus dengar tuh yang ini tuh. Bukan. Tapi kita kasih tahu diri kita sendiri, woi, tuh lo, you need to hear that, you need to be better, sehingga waktu Yesus yang merubah kita jadi orang yang lebih baik, kita bukan jadi orang munafik. So, simple thing, what can we do today? Very simple, 2 things, cuma 2 hal aja. Yang pertama, invite Jesus untuk berkuasa sebagai Tuhan dalam hidup kita. Oke, jadikan dia benar-benar Tuhan, pribadi yang govern kehidupan kita. Dan yang kedua, by His grace, kita hidup sesuai dengan prinsip dan standarnya Yesus. Supaya kita nggak jadi orang munafik, pastikan Yesus itu berkuasa sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, by His grace, kita hidup sesuai prinsip dan standarnya buat kehidupan kita. Yuk kita doa bareng-bareng hari ini, let's pray. Tuhan Yesus, thank you.
kalau Tuhan udah ngingetin kami lagi hari ini of how we should live. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami mungkin belum ngerti, kami nggak paham, we say one thing, we do another. Tapi Tuhan hari ini kami disadarin bahwa it's the relationship with you that counts. Yang paling penting bukan agama, bukan status, bukan apa, tapi kami punya relationship sama Tuhan. Dan bukan hanya engkau sebagai juru selamat atau pribadi yang kami minta-mintain tolong jagai berkati. Tapi engkau sebagai Tuhan dalam hidup kami. So Tuhan hari ini, kami semua mengundang engkau untuk sekali lagi masuk ke dalam hidup kami, menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kami. Hidup kami ini milik-Mu ya Tuhan. Sehingga dari situ, DNA Tuhan ada atas hidup kami, memampukan kami melakukan apa yang baik dan apa yang benar. Sehingga Tuhan, supaya by your grace, kami bisa menjalani hidup kami sesuai dengan prinsip dan standar yang memang Tuhan inginkan buat hidup kami. Supaya Tuhan, kami bukan jadi orang-orang yang munafik atau segala macam, tapi kami sungguh out of our relationship with you and out of the grace that you have given us, kami bisa jadi dimampukan ya Tuhan untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, untuk menjadi dampak, being a salt and light dimanapun Tuhan tempatkan kami, di sekolah, di rumah, in our friendship, dalam pergaulan kami, dalam semua apapun yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, biar mulai hari ini Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk berjalan di dalam jalannya Tuhan sesuai dengan prinsip dan kebenaran yang sudah Tuhan siapkan dan sediakan buat setiap kehidupan kami. Kau dipermuliakan ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.